Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak ibu sekalian. Hai, kita berjumpa kembali ya nak. Kali ini pelajaran yang akan kita bawakan adalah apa nak? Buku tema 3, subtema 1 dan pembelajaran yang kedua. Ya nak ya, pembelajaran yang pertama sudah ibu sampaikan sebelumnya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa ya nak terlebih dahulu untuk mendapatkan berkah dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Doa kita mulai. Doa selesai. Ibu harapkan anak ibu sekaliannya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun pada saat sekarang ini kita belum bisa untuk bertatap muka, tapi yakinlah anak ibu sekaliannya kita akan berhasil mengalahkan virus yang melanda negara kita ini. Baik anak ibu yang ibu sayangi, kamu boleh membuka buku kamu sayang, yaitu di halaman 10. Halaman 10, tema 3, tokoh dan penemuannya. Tema 1 yaitu tokoh yang mengubah dunia. Baik anak ibu, di PB2 kita akan bahas tentang muatan IPA dan PKN ya sayang ya. Lihat di pembelajaran 2, kamu sebelumnya telah belajar siapa penemu generator, siapa nak, yaitu Michael Faraday. Dengan jasa yang diberikannya kepada kita, sekarang kita dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Yuk kita pelajari lebih lanjut ya nak ya. Di halaman 10 kamu boleh buka, yaitu tentang pengamatan yang akan kita laksanakan. Amatilah gambar kamar Edo berikut ini. Lihat anak ibu semua, kamar Edo penuh dengan peralatan listrik ya. Ada kipas angin, tape recorder, ibu lihat lampu belajar, dan pastinya lampu kamar. Di kamar Edo, benda apa saja yang kita jumpai sudah kita bicarakan. Lalu apa manfaat listrik bagi Edo? Yang pastinya manfaat listrik yang dirasakan Edo sangat banyak. Salah satunya dengan adanya listrik, khususnya lampu, Edo dapat belajar dengan nyaman. Dan yang kedua, kipas angin. Di ruangan Edo akan terasa sejuk dengan adanya kipas angin. Dan kalau Edo membutuhkan hiburan, Edo boleh memutar tape recorder atau radio yang ada di kamarnya. Sekarang ibu akan menyarankan kepada anak ibu sekalian, cobalah kamu amati keadaan di sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Tidak perlu diskusi dengan teman ya nak, karena kita tidak bisa bertatap muka. Itu sudah selesai kita laksanakan, dan khususnya ibu akan menceritakan tentang hak dan kewajiban. Lani, kakak Edo, memutar radio dengan suara yang sangat keras sehingga Edo merasa terganggu dengan suara dari radio Kak Lani. Sekarang ibu tanyakan kepada anak ibu sekalian, apakah Edo sudah mendapatkan haknya untuk belajar dengan nyaman? Ibu rasa belum ya nak, karena suara radio kakaknya mengganggu konsentrasinya belajar. Dan apakah Kak Lami sudah melaksanakan kewajibannya? Belum. Karena apa? Karena dia memutar radio terlalu keras sehingga adiknya terganggu. Kaitan yang akan kita bahas adalah tentang hak. Apa itu hak nak? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu sejak ia lahir ataupun sebelum ia lahir. Jadi hak adalah
segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang atau individu sejak dia lahir atau bahkan sebelum dia lahir. Lalu apa kewajiban? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Baik anak ibu sekalian, kita akan berdiskusi. Kamu boleh lihat bukumu halaman 12. Di situ gambar-gambar yang ada di buku kita itu ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar seorang anak perempuan yang sedang belajar. Pertanyaannya sekarang, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ayo kita jawab nak. Di situ kita lihat dia sedang belajar. Iya, berarti sudah. Dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Lalu gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Di situ ada gambar seorang anak bersama kedua orang tuanya, dan anak tersebut mengemukakan pendapatnya, orang tuanya menanggapi. Apakah dia sudah mendapat haknya? Dia sudah, karena dia sudah bisa menyampaikan pendapatnya. Lalu gambar yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang nyaman? Kamu boleh lihat nah, itu ada seorang anak laki-laki yang dia diganggu oleh 2 orang. Ibu harapkan jawaban kamu, apakah dia sudah mendapat haknya? Belum. Karena apa? Karena dia belum bisa mendapatkan atau memperoleh hidup yang aman. Dia diganggu oleh temannya. Lalu yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Kamu lihat di situ ada seorang anak bersama kedua orang tuanya. Dia ingin belajar, ingin menanyakan, tapi kedua orang tuanya membiarkannya, tidak memberikan kasih sayang kepada si anak, khususnya ketika ia sedang membutuhkan perhatian dari orang tuanya. 2 gambar sudah mendapatkan hak dan 2 gambar lagi belum mendapatkan hak. Sekarang Ibu akan memberikan kepada kamu beberapa contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hak kita di rumah. Salah satu hak kita di rumah yang pasti apa? Mendapat makanan dan minuman dari orang tua. Yang kedua, mendapat pakaian. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Ada 3, nanti selanjutnya ibu suruh anak ibu untuk mencarinya. Lalu hak di sekolah. Yang pertama, apa hakmu di sekolah nak? Iya, kamu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, kamu berhak untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya apa? Misalnya perpustakaan. Lalu hak kamu di tengah masyarakat? Apa nak? Iya, pastinya kamu bisa menggunakan jalan raya atau jalan umum yang ada di lingkunganmu. Yang kedua, kamu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang aman. Ya, baik anak ibu sekalian, itu yang akan menjadi tugasmu masing-masing. Kamu boleh mencari hak di rumah 3, hak di sekolah 3 contohnya, dan hak di tengah masyarakat. Jadi masing-masing 3 jumlah yang harus kamu tuliskan sebanyak 9 hak ya nak ya. Sampaikan jawabanmu kepada orang tuamu. Apakah hasilnya sama dengan pendapat orang tuamu? Ya nak. Lalu ada loh nak, hal-hal yang mempengaruhi hak kita ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di tengah masyarakat. Apa saja yang mempengaruhi hak kita tersebut? Kalau di rumah, ibu kasih contoh. Hak kita di rumah bisa terganggu. Salah satu penyebabnya adalah apabila kedua orang tua kita kurang memberikan kasih sayang kepada kita. Yang kedua, bisa saja hak kita terganggu apabila kedua orang tua kita sedang bertengkar atau
selisih. Tuh, 2 contoh Ibu berikan. Lalu apa hak yang di sekolah yang bisa terganggu? Mungkin 1, fasilitas di sekolah kita itu tidak memadai sehingga kita harus antri atau memakan waktu lama untuk memperolehnya. Atau ada hak-hak yang kita terganggu bila fasilitas di sekolah itu telah rusak. Bahkan mungkin guru kita kurang memperhatikan kita. Lalu ketika di tengah masyarakat, hak apa yang bisa terganggu? Mungkin seseorang menguasai jalan raya yang harus kita lewati. Mungkin saja dia memiliki hajatan atau acara sehingga dia memakai seluruh jalan sehingga kita tidak bisa berjalan di situ ya Nak ya. Jadi itulah beberapa contoh hak dan kewajiban. Lalu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Demikian, Ibu rasa pembelajaran yang kita bisa berikan pada hari ini. Ibu harapkan anak Ibu tetap semangat mengerjakan tugas dan tagihan yang Ibu minta. Tetap semangat ya sayang. Terus berdoa, makan makanan bergizi, dan pastinya tetap jaga kesehatan. Salam anak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kamu, yaitu halaman 13. Di situ kamu menuliskan 3 hak kamu di rumah, 3 hak kamu di sekolah, dan 3 hak kamu di tengah masyarakat. Serta apa yang dimaksud dengan hak dan apa saja yang mempengaruhi hak kamu tersebut. Oke, anak-anak Ibu, salam, selamat mengerjakan.